Nah, teman-teman, jangan sampai terlewatkan adanya informasi di kesempatan kali ini. Bagaimanakah caranya kita mengetahui apakah nama kita ini sudah masuk ke DTSN atau belum? Karena nanti untuk proses tahapan kedua ini tidak menggunakan DTKS lagi. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa? Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman semuanya, baik teman-teman PKH maupun BPNT, tahu tentang informasi ini dan tahu tentang jawaban selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan sedikit bagaimanakah caranya agar kita mengetahui apakah nama kita ini sudah masuk secara resmi ke DTSN untuk tahap selanjutnya. Dan sekaligus untuk memastikan apakah nama kita ini masih terdaftar atau tidak nanti di DTSN. Karena untuk proses penyaluran tahap selanjutnya ini tidak menggunakan DTKS lagi, diganti dengan DTSN. Kalau teman-teman masih penasaran bagaimanakah jawaban dan informasi selengkapnya, simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tahu tentang jawabannya. Sebelum kita mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya, kami memohon bantuan dan dukungannya kepada teman-teman Cek Bansos dimanapun teman-teman berada, agar terus mendukung channel Cek Bansos ini lebih bisa berkembang dan bisa memberikan untuk informasi-informasi terbaru terkait adanya bantuan sosial dari pemerintah, yaitu dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan untuk informasi dan video terbaru dari channel Cek Bansos. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke informasi selengkapnya terkait adanya bagaimanakah caranya seseorang KPM PKH dan BPNT ini mengetahui apakah namanya ini sudah masuk ke DTSN atau belum. Nah teman-teman, perlu diketahui dulu bahwa untuk proses penyaluran bantuan sosial nanti di tahap kedua dan di tahap selanjutnya ini sudah tidak menggunakan DTKS lagi. Kemudian bagaimanakah nasib para KPM yang memang datanya itu diambil dari DTKS? Apakah harus mendaftarkan ulang? Apakah memang datanya ini dihapus terlebih dahulu? Untuk mengetahui seseorang ini terdaftar aktif atau tidak di DTSN nanti, ini ada beberapa faktor dan ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman ketahui. Jadi teman-teman, ada 3 faktor penting yang teman-teman harus ketahui dan ini syarat untuk masuk ke DTSN ini. Ya, syarat yang pertama, terdaftar aktif sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah melalui DTKS karena tahap 1 ini masih menggunakan DTKS. Kemudian yang kedua, sudah melakukan proses pencairan bantuan sosial dari pemerintah baik KKS maupun via pos. Kemudian yang ketiga, sudah berubah status periode salurnya ke Januari, Februari, Maret, dan statusnya nanti yang belum tersalurkan bantuan sosialnya karena mengikuti proses pencairan susulan, ini sudah berubah menjadi SI. Jadi teman-teman, itu tahapan dan faktor syarat utama seseorang nantinya akan resmi dinyatakan namanya masuk ke DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi teman-teman tidak perlu untuk mendaftarkan diri lagi untuk masuk ke DTSN. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimanakah caranya kita untuk masuk ke DTSN bagi seseorang yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Nah, ini pertanyaan bagus teman-teman ya. Bagi setiap warga Indonesia yang memang layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, syarat utama untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah adalah nama yang sudah masuk dan terdaftar di DTSN, yaitu dengan cara 2. Bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi Cek Bansos teman-teman ya. Atau yang kedua, bisa mendaftarkan diri melalui operator desa yang ada di kantor desa atau di kantor kelurahan. Jadi syarat untuk bagi teman-teman yang belum pernah terdaftar atau yang belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah,
ini bisa melakukan dua hal tadi, yang mana ini harus terdaftar namanya sebagai pendaftar baru. Nah, jadi teman-teman, kalau yang pertama itu bagi yang sudah terdaftar, yang kedua ini bagi yang belum terdaftar, teman-teman ya, bisa melakukan dengan dua cara tadi. Karena untuk proses melakukan pendaftaran ini hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Hati-hati kalau ada yang menawarkan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dengan diiming-imingi akan bisa nanti dicairkan di tahap kedua. Karena apa teman-teman? Karena untuk proses pendaftaran dan pengusulan secara resmi hanya bisa dilakukan dengan dua cara tadi. Sekali lagi, jangan sampai data pribadi teman-teman ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena apa teman-teman? Karena sudah banyak para KPM yang ingin mendapatkan bantuan sosialnya, ini dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Padahal Kementerian Sosial Republik Indonesia ini tidak pernah membuka pendaftaran selain dari dua hal tadi, dan tanpa dipungut biaya apapun. Ini pendaftaran secara gratis. Perihal nanti diterima atau tidaknya tergantung dari rezeki teman-teman, dan kemudian tergantung layak atau tidaknya teman-teman ini nanti disurvei dan diverifikasi oleh dinas sosial setempat. Nah, jadi teman-teman, untuk mengetahui apakah yang namanya ini sudah terdaftar atau tidak, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau teman-teman ini sudah terdaftar di DTKS, bansosnya sudah cair, ini aman dan ini pasti akan masuk datanya ke DTSN. Tinggal banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan teman-teman yang di tahap 1 ini bisa cair, nanti di tahap selanjutnya mudah-mudahan masih terdaftar aktif dan bisa masih menerima bantuan sosial dari pemerintah. Karena apa teman-teman? Karena untuk proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah untuk tahap selanjutnya ini akan lebih ketat, lebih selektif agar para penerima bantuan sosial yang sudah terindikasi mampu ini dari pemerintah agar tidak bisa menerima bantuannya lagi, diganti untuk para penerima baru yang memang layak masuk kategori menerima bantuan sosial dari pemerintah. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya DTSN ini berharap sedikit demi sedikit agar proses penyaluran bantuan sosial ini lebih tepat sasaran, sehingga para KPM yang belum pernah mendapatkan bantuan sosialnya pun bisa menikmati bantuan sosial dari pemerintah, atau istilahnya agar lebih adil gantian, begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan saja teman-teman banyak-banyak berdoa, dan kemudian juga jangan lupa bersyukur yang sudah mendapatkan bantuan sosialnya, karena di luaran sana banyak yang ingin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah juga. Kira-kira informasinya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya terkait adanya informasi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan seputaran bansos, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bantu jawab di sana. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.